Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi beberapa hari melanda wilayah Indonesia, membuat sejumlah tempat banjir, longsor hingga pohon tumbang. Cuaca ekstrem yang terjadi berdampak pada sejumlah titik di Jabodetabek, Bandung, Sukabumi hingga sejumlah kota besar di Indonesia dilanda banjir hingga angin kencang. Puncaknya wilayah di Cisolok, Sukabumi diterjang banjir bandang. Tak hanya itu, longsor juga terjadi. Dampak dari sejumlah bencana akibat cuaca ekstrem belakangan ini ternyata memakan korban jiwa. Ada beberapa korban seperti di Tangerang. Bocah laki-laki hanyut terbawa arus aliran sungai saat bermain banjir. Bahkan seorang pria meninggal dunia tertimpa pohon akibat angin kencang. Yang terparah, sejumlah bangunan seperti padel tempat para selebriti olahraga ambruk diterjang angin kencang. Melihat fenomena cuaca ekstrem ini, sejumlah spiritualis sudah mengingatkan untuk hati-hati di sisa akhir tahun. Sebab semesta sedang memberikan peringatan atas perbuatan manusia yang melampaui batas. Lantas bagaimana pesan spiritualis ini merasakan gejolak bumi hingga makan korban? Dan bencana apa yang akan mewarnai sisa tahun ini? Apa yang sebenarnya panjenengan rasakan di sisa akhir tahun ini? Dalam penerawangan mata batin saya, akhir tahun ini berada di bawah pengaruh getaran alam kala bendu, yaitu fase ketika semesta memasuki siklus energi berat yang mengakibatkan kegaduhan pada unsur-unsur alam. Kala bendu dalam tradisi Jawa berarti masa murka, di mana elemen langit dan bumi nggak lagi berjalan harmonis. Saya merasakan gelombang ketidakseimbangan dari unsur pancer dan panca maha buta, ilmu unsur agung, tanah, air, api, angin, dan eter, saling bertubrukan karena getaran batin manusia yang nggak lagi selaras dengan alam. Banyak manusia yang kehilangan tata krama semesta, hanya mengejar materi, lupakan tapa brata, dan membangunkan energi-energi laten yang selama ini tertidur. Alam semesta bukanlah benda mati, ia adalah makhluk yang memiliki roh, yang dalam tradisi disebut sukma jagat. Saat sukma jagat terluka, maka reaksi alam bisa begitu dahsyat. Cuaca menjadi nggak tentu, angin menjadi murka, dan langit menurunkan hujan bukan lagi sebagai berkah, tapi sebagai isyarat. Dalam pandangan spiritualis, mengapa di sisa akhir tahun ini angin dan hujan begitu sering turun seolah tak memberi jeda? Apakah ini cara alam berbicara, memberi pesan agar manusia kembali merenung dan memperbaiki keseimbangan yang terganggu? Ya, sangat ada. Maka batin saya menangkap bahwa angin kencang dan hujan deras adalah bentuk komunikasi dari Maruta dan Toyaning Jagat. Dua unsur halus yang menjadi penggerak angin dan air. Ketika mereka bergejolak, itu tandanya perjanjian keselarasan antara manusia dan alam mulai dilanggar. Angin yang menggulung bukan sekedar pusaran cuaca, tapi simbol dari kemarahan ruh. Angin kadang disebut Bayu Lodra atas rusaknya keseimbangan bumi. Hujan deras seakan menjadi air mata dari semesta, menangisi perbuatan manusia yang kian tamak, merusak hutan, menguras bumi, mencemari laut. Dalam pesan gaib yang saya tangkap melalui ritual jamasan sukma, terlihat bahwa angin dan hujan adalah bentuk teguran, bukan kutukan. Semesta sedang memberi sinyal agar manusia berhenti sejenak, merefleksi diri, dan kembali menyatu dengan hukum alam. Disebut sungkan paraning dumadi. Kireman, apakah dalam pandangan batin panjenengan, hujan yang tak kunjung reda, angin kencang, dan banjir yang terus datang akan berlangsung hingga awal tahun? Apakah ini bentuk keseimbangan alam yang tengah mencari ketenangannya kembali?
Saya melihat bahwa hingga awal tahun 2026, gelombang cuaca ekstrim masih akan terus berlanjut, terutama dari fase bulan Desember hingga awal Februari. Ini adalah masa di mana unsur air dan udara mendominasi langit Nusantara. Banjir, longsor, angin kencang, bahkan badai petir akan menjadi tanda yang berulang. Namun bukan berarti kita harus panik. Justru ini saatnya kita membaca tanda-tanda zaman. Sebab jika kita nggak bisa membaca sinyal alam, maka manusia akan selalu tertinggal dalam bencana. Saya menyebut masa ini sebagai musim ada makalat, yaitu musim ketidakpastian. Dalam naskah-naskah kejawen, dalam fase ini yang bisa menyelamatkan manusia bukanlah teknologi, melainkan kesadaran batin. Saya sarankan pada masyarakat untuk mulai menghidupkan ritual penyelarasan kecil di rumah, semisal membakar menyan, damar, menanam pohon serapan air, dan berdoa sesuai keyakinan, bukan untuk nejis, tapi untuk resonansi energi yang lebih seimbang. Dalam pandangan spiritualis, apa sebenarnya yang sedang terjadi di sisa akhir tahun ini? Mengapa cuaca begitu ekstrim dan sulit diprediksi, seolah alam tengah berbicara dengan cara yang tak bisa dipahami manusia? Kalau saya lihat, Indonesia mengalami cuaca ekstrem ini nggak cuma di bulan Oktober. Oktober sudah mau berakhir, November, bahkan puncaknya di Desember. Kalau saya lihat dari terawangan saya dan juga dari kartu oracle saya, di sini ada kartu Dreams Incubation. Justru saya lihat ini terjadinya di malam hari. Terjadi di saat orang-orang sedang tidak sedang istirahat. Jadi di sini ketika orang-orang sedang tidur, terjadilah yang namanya banjir dan juga saya lihat cuaca ekstrim seperti petir yang menggelegar, longsor. Belum tentu hujannya deras loh ya, tapi bisa jadi daerah-daerah tertentu bisa longsor karena memang saya lihat tanahnya itu sudah goyang. Nah, apakah ini pertanda dari alam semesta? Iya, banyak orang yang sedang membayar karma. Dan kalau saya lihat di sini, ini kalau di daerah Indonesia yang seperti ini, yang sedang dalam posisi tidur di malam hari, kemudian longsor dan nanti memakan korban, kalau saya lihat ada yang sakit-sakit itu pasti. Sakit kalau saya lihat nanti kena bakteri, infeksi, ya kalau saya lihat penyakit-penyakit tertentu itu akan bermunculan, utamanya di November dan di Desember, bencana-bencana yang seperti rumah roboh, kemudian hanyut barang-barang, dan saya lihat juga warga yang panik-panik keluar. Kalau saya lihat korban jiwa juga saya lihat ada, tetapi memang tidak banyak. Ya syukur-syukur tidak banyak ya, tapi saya lihat memang tidak banyak, mungkin ada 1-2, dan ini juga berita se-Indonesia. Kalau saya lihat nanti di daerahnya ada di daerah Jawa Timur, kemudian saya juga lihat di daerah Jawa Barat, saya juga lihat di daerah Sulawesi, dan juga di Kalimantan. Dan kalau saya lihat ini terjadinya di malam hari, bisa juga terjadi di waktu yang bersamaan kurang lebih di tanggal 20-an Desember. Ini bisa terjadi, tapi tidak di malam tahun baru ya, di tanggal 20-an Desember ini bisa terjadi. Jadi di malam hari. Dalam pandangan spiritualis, bagaimana seharusnya manusia memaknai fenomena angin kencang dan hujan lebat yang menimbulkan banyak duka? Kalau saya lihat dari terawangan saya, ini memang dia hanyut, dan kalau saya lihat dia sempat berusaha bertahan ya, tapi sayangnya nyawanya sudah tidak ada. Dalam pandangan spiritualis, apa makna di balik peristiwa ketika seorang anak terseret arus sungai di tengah hujan deras? Jadi pada saat dia terbawa aliran air, ya, kalau saya lihat dari terawangan saya, ini di sini ada kartu fokus. Si anak itu kalau saya lihat sedang fokus melakukan sesuatu. Jadi bisa jadi dia sedang main atau bisa jadi dia sedang melakukan sesuatu. Kalau saya lihat seperti sedang fokus bermain sesuatu ya. Terus kemudian aliran air datang dan dia tidak sanggup menahan karena memang fokusnya dia jadi tidak ngeh dengan adanya aliran air yang datang sehingga dia hanyut.
Dalam pandangan spiritualis, apakah fenomena cuaca ekstrim yang terus terjadi merupakan peringatan agar manusia lebih waspada dan menjaga diri? Bukan menantang kekuatan alam yang kini mulai tak seimbang? Di seluruh Indonesia, korban yang saya lihat ini tidak banyak, tapi ya semoga juga 0 korban ya. Tapi kalau saya lihat sampai Desember paling tidak ada 4-5 korban yang meninggal, dan sisanya sekali lagi adalah orang-orang yang bisa kena penyakit. Contohnya saja ada yang terkena penyakit keracunan sakit perut, kemudian ada yang demam, dan saya lihat ada yang flu panas tak terhindar dan cukup lama sembuhnya. Medis juga membantu sangat banyak. Jadi kalau saya lihat ada beberapa daerah, utamanya sekali lagi di daerah Jawa Timur, kemudian di Sulawesi juga. Ya, di sini kalau saya lihat bahkan kota sekalipun juga bisa kena. Kota di Sulawesi inisial G ini bisa kena. Dan kalau saya lihat apakah bisa jadi ada yang hanyut, korban nanti itu terkena reruntuhan berat, bisa jadi pohon, bisa jadi rumah yang roboh, dan juga saya lihat di sini korban bisa jadi juga ada yang kena rata-rata reruntuhan. Dan banyak juga yang berusaha bertahan, jadi nanti ada pengungsian tertentu sampai cuaca ekstrim benar-benar selesai. Tapi kalau saya lihat selesainya ini bisa jadi benar-benar di penghujung tahun. Di 31 Desember justru cuaca tidak lagi terlalu ekstrim. Dalam pandangan spiritualis, sampai kapan alam akan menunjukkan amarahnya lewat angin, banjir, dan longsor? Atau sebenarnya ini panggilan bagi manusia untuk lebih menyadari keseimbangan yang telah lama diabaikan? Justru fenomena ini tidak berlangsung lama sekali. Fenomena ini akan jumping ya. Jumping itu jadi dia fenomena ini akan berlangsung dari bulan Oktober akhir ini sampai November, Desember, dan puncaknya di 20-an Desember, kemudian stop. Dan Januari bisa jadi ada lagi, itu antara tanggal 5 sampai 7 Januari itu bisa terjadi yang benar-benar beritanya cukup heboh. Ya, kalau saya lihat cukup heboh, tapi tidak ada korban jiwa. Korban jiwa ini di antara tanggal bulan November, Oktober, akhir November sampai 20-an Desember. Disinilah ada yang namanya korban jiwa, dan di Januari sudah tidak ada korban jiwa, tetapi tetap adalah cuaca ekstrim yang tiba-tiba terjadi di antara tanggal 5 sampai tanggal 7 Januari. Dalam pandangan spiritualis, apakah berbagai tragedi dan bencana yang datang silih berganti ini merupakan cara alam mengingatkan manusia menjelang akhir tahun bahwa setiap tindakan memiliki gema di jagat semesta? Di akhir tahun, di tanggal 25 Desember sampai 31 Desember sampai dengan 1 Januari, justru saya tidak lihat cuaca ekstrim ya. Jadi bisa jadi orang-orang yang sedang khusyuk merayakan Natal, ya, merayakan Tahun Baru. Sekali lagi saya lihat di sini ada yang namanya hujan ya. Saya lihat di sini ada yang namanya petir, menggelegar, hujan besar, tetapi tidak sampai yang membuat adanya terjadi sebuah kecelakaan ataupun yang namanya korban jiwa ataupun cuaca ekstrim yang sampai meruntuhkan atau merobohkan rumah sekalipun. Tidak, jadi bulan Desember itu memang lebih ke kayak berhati-hati kalau bepergian karena memang cuaca masih ekstrim tetapi tidak membahayakan. Dan mengenai si santri yang meninggal, kalau saya lihat memang ini sudah jalan takdirnya ya beliau untuk meninggal si anak ini. Tapi kalau saya lihat juga memang di sini di daerah tempat si santri ini terkena bencana, kalau saya lihat di sini memang daerahnya sudah ada jalan untuk mengalami bencana ini. Dan kalau saya lihat
ini bisa terjadi atau terulang kembali, sebaiknya daerah ini berhati-hati, karena kalau saya lihat di sini daerah tempat santri ini bisa memakan korban mungkin 1 orang lagi kalau tidak dijaga dan dipertahankan dengan baik. Kireman, baru-baru ini terjadi lagi kecelakaan maut di daerah Tegal. Dalam pandangan panjenengan, adakah makna spiritual di balik kejadian itu? Dalam penerawangan mata batin saya, kecelakaan maut yang terjadi di jalur menuju Guci, Tegal, nggak sepenuhnya bisa dianggap sebagai kejadian biasa. Lokasi Guci bukan sekedar tempat wisata, tapi dari sudut pandang spiritual, ia adalah wilayah yang menyimpan energi tua, atau dalam istilah Jawa disebut padepokan lelaku tirakat, tempat semedi para leluhur zaman dulu. Wilayah Guci berada dalam jalur lintasan energi prabawa bumi, yaitu jalur halus tempat pertemuan arus magnetik bumi dengan getaran langit. Bagi orang biasa, ini nggak tampak, tapi bagi para spiritualis, tempat-tempat seperti ini bisa memicu benturan energi, terutama jika nggak disikapi dengan rasa hormat. Saya melihat bahwa kecelakaan tersebut adalah bentuk penolakan energi wilayah. Karena rombongan yang datang mungkin tanpa permisi batin, atau membawa aura berat seperti beban pikiran, niat yang keliru, atau energi kemarahan. Ketika energi tersebut memasuki wilayah sakral tanpa penyelarasan, terjadilah benturan, baik fisik maupun metafisik.